Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita sudah sampai di modul 1.4, yaitu positioning seorang agen. Nah, kali ini kita akan membahas seorang agen atau mitra ini posisinya di mata brand atau travel agent seperti apa sih. Terus kemudian kita sebagai agen atau mitra, kita memposisikan diri di depan konsumen atau di depan calon jamaah itu seperti apa, supaya kita akan serasa dimudahkan positioningnya karena kita berada di posisi atau angle yang tepat. Nah, kali ini kita akan membagi atau membandingkan ya dua hal antara posisi kita sebagai agen dan konsultan ibadah. Nah, konsultan ibadah ini saya ciptakan istilahnya untuk memposisikan atau membedakan kita ini sebagai agen atau konsultan ibadah. Nah, sebelum kita mengambil keputusan atau kesimpulan, kita akan bandingin dulu antara agen dan konsultan ibadah. Nah, kalau kita sebagai agen memposisikan diri sebagai agen, maka fokusnya adalah menjual paket. Selesai. Kita pengen menjual paket, terus kemudian dapat manfaat atau komisi, selesai di situ. Tapi kalau kita berposisi sebagai konsultan ibadah, maka ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah fokus membantu dan mengedukasi jamaah. Jadi kita nggak sekedar menjual paket, tapi kita membantu mereka. Karena pastinya calon jamaah itu ada yang umurnya secara umur lebih tua, kemudian mungkin gaptek, mungkin kurang berpengalaman juga, tapi mereka punya niat yang kuat untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu haji atau umroh. Nah, kita sebagai konsultan ibadah fokusnya membantu mereka, memperingan dan mempermudah urusan mereka, serta kita membantu mengedukasi jamaah. Umroh itu manfaatnya apa, kemudian fungsinya apa yang kita akan dapatkan, nanti kita di sana akan ngapain aja, akan belajar apa aja, atau ibadah-ibadah apa yang harus kita atau mereka lakukan gitu ya. Kemudian hafalan-hafalan apa aja yang harus dilakukan supaya haji dan umrohnya itu maksimal. Kemudian yang kedua itu membangun hubungan jangka panjang. Kalau misalkan kita punya relasi atau calon jamaah umroh dan haji yang banyak dan kita relationship-nya itu bagus, maka insya Allah ketika mereka mau repeat atau berangkat kembali, orang pertama yang diingat oleh mereka adalah kita, karena kita posisinya adalah membantu sebagai konsultan ibadah dan kita mengedukasi mereka, baik itu dalam bentuk video, tutorial, kemudian datang langsung untuk menjelaskan, sehingga ada hubungan yang personal di situ. Ada hubungan yang melebihi dari sekedar orang jual beli atau jual beli paket ya. Jadi ada hubungan personal yang lahir di situ dan itu menciptakan trust. Sehingga ketika kita menjadi seorang konsultan ibadah, maka closingnya akan jauh lebih mudah. Karena sifatnya membantu bukan menjual. Karena orang itu nggak senang juga setiap hari dijualin ya. Tapi kalau kita membantu mereka, mengedukasi mereka, dan kita menjalin hubungan baik dengan mereka, insya Allah closingnya itu lebih mudah. Repeatnya akan jauh lebih mudah. Dan berbeda kalau kita hanya fokus menjual paket sebagai agen, maka value-nya harus lebih tinggi. Itu akan lebih sulit. Mungkin kalau menjual harga yang lebih mahal akan juga lebih sulit. Tapi kalau kita sebagai konsultan ibadah, mau harganya yang 30 juta, 35 juta atau bahkan lebih, itu bisa laku ya, karena mereka atau konsumen kita melihat kita sebagai konsultan ibadah. Kemudian kenapa harus jadi konsultan ya? Nah, kita harus jelasin bahwa jamaah itu butuh kepercayaan ya, karena yang dititipkan uangnya itu bukan 100.000, 200.000, tapi 30 juta ke atas. Jamaah itu butuh kepercayaan dan bukan sekedar harga ya, bukan sekedar transaksional. Yang kedua adalah kita bisa mengurangi kompetisi harga. Orang kalau udah percaya sama kita nyebut harganya 30 juta, 32 juta, 34 juta, mungkin bahkan 50 juta, itu bisa dipertimbangkan untuk ikut versi kita ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan repeat order dan referral. Kalau orang dah trust,
Kalau orang sudah pernah berangkat karena alasan kita, karena atas rekomendasi kita, maka orang ketika akan repeat dianya sendiri atau anaknya atau istrinya mungkin itu akan jauh lebih mudah. Kemudian brand itu bisa lebih kuat di market ya. Kenapa? Karena yang dibangun bukan sekedar jual beli tapi kepercayaan. Kemudian gimana sih cara membangun trust ya supaya orang itu tidak hanya sekedar jual beli. Yang pertama kita harus menampilkan edukasi, bukan jualan terus. Jadi edukasi itu tentang bagaimana kita memperbaiki niatnya, kemudian bagaimana melakukan transaksinya nanti, kemudian apa amalan-amalan apa yang harus dilakukan di sana, kemudian tata dan urutannya seperti apa itu kita tampilin. Terus kemudian salah satunya adalah kenapa kita harus umroh, kenapa kita harus haji. Nah, berikan nilai dan pengetahuan kepada jamaah sehingga kita memberikan value ya kepada jamaah kita. Kemudian yang kedua adalah konsisten hadir di WhatsApp dan sosial media. Konsisten di WhatsApp itu seperti apa ya? Setiap subuh kita misalkan, kalau nggak setiap subuh bisa seminggu sekali hari Jumat mendoakan calon jamaah kita dengan nge-broadcast. Kemudian bisa bikin konten di sosial media. Dan kita selalu siap dihubungi dan aktif untuk berbagi konten dan edukasi. Kemudian yang ketiga adalah gunakan testimoni nyata. Bentuknya adalah bukti otentik dari kepuasan dari jamaah. Itu bisa diambil, dibuat, dan divideokan, dilakukan oleh jamaah yang sudah berangkat. Kita mintain testimonial sehingga jamaah itu memberikan penilaian ya terhadap kita, dan orang lain ketika melihat video testimoni itu jadi makin percaya kepada kita karena sudah ada dan banyak sekali ribuan orang yang sudah berangkat. Yang keempat adalah tunjukkan pengalaman dan prosesnya. Pengalaman itu adalah proses mulai boarding, onboardingnya dari pesawat, kemudian di dalam pesawat kalau boleh ngambil video ya, kemudian turunnya, kemudian kegiatan sehari-harinya apa gitu. Teman-teman bisa berbagi di situ. Kemudian elemen trust yang kuat itu ada 4 elemen ya, kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah transparansi, terdiri dari harga, misalkan harganya 34 juta, kita akan dapat apa aja gitu ya. Kemudian fasilitasnya apa aja dan prosesnya seperti apa yang harus dilalui dan dilewati. Kemudian yang kedua adalah konten edukatif. Itu terdiri dari berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi jamaah ya. Jamaah ini walaupun dia mungkin sudah pengalaman ya, sudah membaca, tapi kalau kita ada edukasi yang lebih banyak, mereka akan cenderung untuk membaca kembali atau menonton kembali videonya. Kemudian yang ketiga adalah respon cepat dan ramah. Selalu siap menanggapi pertanyaan dengan segera dan santun. Jadi kalau kita misalkan ada chat lead masuk, maka kita harus segera ramah menjawab, mungkin tengah malam ya kita jawab kalau misalkan kita mampu, terus kemudian esok paginya kita follow up dengan lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah tunjukkan social proof atau bukti sosial berupa testimoni, dokumentasi, yang insya Allah juga dari brand kita juga akan memberikan testimoni kepada file-file testimoni untuk diupload oleh teman-teman. Nah, kita mulai dari personal brand yang sederhana. Kita bangun personal brand masing-masing dari teman-teman sebagai mitra dan agen untuk membangun personal brandnya supaya orang lebih percaya sama kita. Ada 4 bagian yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan nama asli dan foto profesional di sosial media kita, di IG, di Instagram, di TikTok, di YouTube, kemudian di Reels dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membangun citra, yaitu harus terbangun citra terpercaya dan mau membantu. Jadi kita ini posisinya sebagai agen itu bukan transaksional jual beli paket ya, tapi lebih kepada konsultan ibadah. Jadi kita harus menjadi orang yang terpercaya dan mampu membantu. Yang ketiga adalah konsisten niche-nya ya, konsisten pada niche di
dalam konten yang kita bangun ya fokus kepada umroh dan ibadah aja. Jadi tidak campur-campur gitu ya. Masa kontennya tentang umroh dan haji tapi konten yang lain jualan apa gitu ya, yang mungkin jadi kurang relevan. Kemudian yang keempat, jangan terlalu salesy atau terlihat hanya jualan aja ya. Jadi kita harus berbagi jualan, berbagi jualan. Jualan ada call to action-nya. Contoh personal branding yang tepat ya dan yang nggak tepat gitu. Misalkan contohnya kayak gini. Kita harus memposisikan sebagai agen umroh yang murah. Nah itu nggak tepat karena orang ketika mencari umroh itu bukan murahnya tapi kenyamanannya. Jadi murah itu nomor sekian dan fokusnya kalau fokus kepada harga maka kita akan cenderung ditawar dan kawan-kawan. Tapi kalau kita berlaku atau berposisi sebagai konsultan umroh amanah dan terpercaya, maka fokusnya kepada value ya. Fokusnya kepada value. Apa aja yang akan kita berikan kepada jamaah sehingga mereka angka itu jadi nomor 2, nggak terlalu penting. Ingat konsumen kita itu adalah orang yang berbagi ya, yang the have lah istilahnya ya, yang memiliki kekayaan ya, sampai mereka bisa umroh itu memiliki kemampuan finansial yang bagus sehingga harga itu jadi nomor 2. Nah terakhir, action plan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, yaitu mengubah mindset dari sekedar jualan paket menjadi seorang konsultan ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki profil WhatsApp dan sosial media kita sehingga posisinya atau deskripsinya, kemudian penjelasannya atau titelnya itu sebagai konsultan haji dan umroh. Kemudian yang ketiga, mulai posting konten edukasi. Konten edukasinya itu bisa dibuat sendiri atau kita bisa buatin. Kita juga alhamdulillah sudah buatin. Terus kemudian teman-teman bisa share konten itu di sosial medianya masing-masing. Yang keempat, tampilkan testimoni. Jadi banyak sekali ribuan testimoni yang sudah kita dapatkan dari konsumen kita yang teman-teman boleh untuk dibagi ke sosial medianya, mungkin ditambahin stitch, ditambahin caption atau apa sehingga itu membantu orang untuk mendapatkan informasi dari kita. Demikian teman-teman semua poin atau materi 1.4 modul 1.4 yang sudah kita bawakan. Semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi dan mulai praktek action. Insya Allah miracle will happen. Thank you, terima kasih. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.